Dikisahkan sebuah kerajaan Ayodhya dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Dasarata. Prabu Dasarata memiliki 3 orang istri yang bernama Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Dewi Kosalya berputrakan Sang Rama, Dewi Kekayi berputrakan Sang Bharata, serta Dewi Sumitra berputrakan Sang Laksmana dan Sang Sastrugna. Suatu hari, Resi Wiswamitra datang ke Ayodhya menemui Prabu Dasarata untuk meminta bantuan mengusir raksasa Tataka dari daerah pertapaannya. Salam Baginda. Saya memohon Baginda untuk bantuannya mengusir para raksasa dari pertapaan saya. Prabu Dasarata kemudian meminta putra-putranya untuk membantu resi tersebut. Pamit Ayahanda. Semoga diberkati. Pertempuran tidak dapat terhindari antara seluruh pangeran dengan raksasa tersebut. Dalam pertempuran, seluruh pangeran dapat mengalahkan sang raksasa. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Mithila dengan ibu kotanya Wideha yang dipimpin oleh Prabu Janaka mengadakan sebuah sayembara untuk menemukan pasangan yang akan disandingkan dengan putrinya, Dewi Sita. Tantangan yang akan diberikan ialah dengan membentangkan busur pustaka yang dimana beratnya adalah anugerah Dewa Siwa. Atas titah Resi Wiswamitra, Sang Rama datang ke istana Mithila untuk mengikuti sayembara tersebut. Dari sekian peserta yang mengikuti sayembara, hanya Sang Rama yang berhasil membentangkan busur pustaka anugerah Dewa Siwa. Pernikahan Rama dan Sita membawa keberuntungan bagi kerajaan Ayodhya. Sesampainya mereka di kerajaan, Dewi Kekayi menemui Sang Rama dan mengatakan bahwa Bharatalah yang harusnya menjadi raja setelah Dasarata turun dari tahta. Saat mendengar hal tersebut, Rama merasa marah, tetapi dengan keteguhan ia menyetujui perintah ibunya, Kekayi. Di sisi lain, Prabu Dasarata membuat pertemuan dengan seluruh rakyat
menteri, istri, dan anaknya. Prabu Dasarata memberitahukan bahwa anaknya Sang Rama lah yang akan meneruskan tahtanya kelak. Namun Sang Rama menentang untuk menjadi raja. Apa maksudmu, Rama? Kamu ingin adikmu Brata yang jadikan raja, sedangkan kamu anak tertua dari aku. Ayahanda, aku tak pernah menentang permintaanmu. Bisakah kau memenuhi permintaanku kali ini? Baiklah, kalau itu kehendakmu, akan ku menobatkan Brata menjadi raja. Akhirnya, raja pun memutuskan bahwa Sang Bharata lah yang akan menjadi penerusnya kelak. Dewi Kekayi membuat rencana yang licik agar Sang Rama dan Dewi Sita pergi dari kerajaan. Ibu, izinkan aku pergi meninggalkan kerajaan bersama istriku. Berilah restumu, Ibu. Wahai anakku, ibu tidak menginginkan kamu pergi, nak. Tapi, jika itu memang jalan terbaik untukmu, jagalah dirimu dan menantu ibu. Baiklah, Ibu. Pergilah. Kakak, aku akan mengikutimu di setiap langkahmu. Marilah adikku. Setelah kepergian Rama, Sita, dan Laksmana, Prabu Dasarata yang sudah tua pun wafat dan mengharuskan Bharata menaiki tahtanya. Namun, Bharata menolak karena ia mengetahui semua rencana ibunya dan membuat kakaknya pergi dari istana, yang akhirnya ia pun menyusul Sang Rama ke dalam hutan. Hari-hari dilewati Bharata dengan penuh harapan agar bertemu dengan kakaknya Rama. Setelah ia berjumpa dengan Sri Rama, ia mengatakan bahwa tahta itu bukan haknya, tetapi Rama ingin menghormati ayahnya. Ia mengatakan bahwa itu sudah kewajiban Bharata untuk memerintah kerajaan Ayodhya. Kemudian, Sang Rama memberikan alas kakinya sebagai simbol bahwa Bharata memerintah kerajaan Ayodhya dengan nama Sri Rama. Suatu hari di dalam hutan, Surpanaka yang merupakan adik dari Rahwana melihat Rama di hutan dan langsung jatuh cinta. Sadar diri dengan rupa buruknya, ia merubah penampilannya menjadi gadis yang sangat cantik. Dengan pura-pura tersesat, ia mendekati Rama. Terang-terangan, Surpanaka mengungkapkan keinginannya untuk diperistri Rama yang tampan. Wahai kakaknya yang sungguh tampan, maukah kau menikah denganku? Maaf seribu maaf gadis, tapi aku sudah memiliki seorang istri. Cobalah tanya kepada Laksamana adikku, karena ia masih lajang. Wahai kakaknya yang sangat tampan, maukah kau menikah denganku? Mohon maaf gadis yang cantik, tapi aku akan mengabdi kepada kakakku saja. Coba tanyakan kepada kakakku dan memohon untuk menjadi istri yang kedua. Surpanaka marah karena merasa dipermainkan dengan cepat. Ia menyerang Sita yang memandangnya sinis. Laksmana yang tangkas menghalanginya, bahkan ia memotong hidung yang rasa dengan pipi. Surpanaka pun kembali ke bentuk aslinya setelah hidungnya terpotong. Ia mengadu pada kakaknya untuk membalaskan dendam.
Ia menyebut Rama memiliki istri yang sangat cantik tanpa banding. Suatu hari, Dewi Sita melihat kijang emas dan menyuruh Sang Rama untuk menangkapnya. Lihatlah kijang itu. Aku ingin kau menangkapnya untukku. Baiklah Dinda, Laksamana, tetaplah engkau di sini. Baiklah kakak. Kakak, ayo pindah ke sana. Kijang itu bukan kijang biasa, melainkan anak buah Rahwana yang sedang menyamar. Setelah masuk ke dalam hutan yang lebih lebat, Rama berhasil memanahnya dan kijang itu berubah wujud. Berseru meminta tolong menirukan suara Sang Rama. Mendengar teriakan itu, Sita panik. Dia cemas suaminya akan terluka dan meminta Laksmana menyusulnya. Aku harus menjagamu kakak. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi sekarang. Aku akan membuat lingkaran ini. Tapi kakak tidak boleh melewati lingkaran ini sampai aku dan kakak kembali. Mendengarkan hal tersebut, Sita lalu mengangguk dan Laksmana meninggalkan Sita yang sedang berlindung dalam lingkaran yang ia buat. Tetapi dengan kecerdikan Rahwana, ia menyamar sebagai seorang petapa tua yang berjalan bungkuk sedang kehausan menyusul Sita. Rahwana tidak bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut. Namun, ia bisa membujuk Sita agar melangkah keluar mengulurkan kendi air minum. Dalam perjalanan Rahwana membawa Sita, ia dihadang oleh Jatayu. Tidak usah kau ikut campur dalam urusanku, berdasar burung jelek. Peperangan antara Jatayu dan Rahwana pun tidak dapat terhindarkan. Di dalam perperangan, Jatayu terluka dan kalah. Rahwana pun melanjutkan perjalanannya dengan membawa Sita menuju kerajaan Alengka. Di sisi lain, Jatayu yang terluka pun bertahan hidup hingga Sang Rama datang. Setelah Sang Rama datang, Jatayu pun memberikan sebuah pesan. Sang Rama, akhirnya kau datang. Maafkan aku tidak bisa menyelamatkan Dewi Sita. Ada apa dengan kau terluka? Jangan hiraukan aku. Pergilah dan cari Dewi Sita. Baiklah. Akhirnya, Sang Rama pun meninggalkan Jatayu yang terluka dan melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan mencari Sita, Sang Rama bertemu dengan Raja Kera Sugriwa yang sedang menangis di hutan. Hei, ada apa denganmu, saudaraku? Mereka kemudian berbincang-bincang. Kakakku telah merebut kerajaannya dariku. Lalu Sugriwa Bantulah pun aku, Sang Rama, meminta untuk melawan pertolongan Sang kakakku. Rama. Baiklah, aku akan membantu. Hei Subali, keluarlah kau! Hei Subali, berani-beraninya kau datang ke sini. Ya, aku ingin merebut kerajaanku kembali kepadamu. Ini kamu. Ini! Dalam pertempuran, Subali terbunuh dan akhirnya Sugriwa menjadi raja di Kiskindha. Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka. Sang Rama yang dibantu oleh pasukan Kera Sugriwa membangun jembatan Situbanda yang menghubungkan India dengan Alengka. Pasukan Kera Sugriwa pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Rama. Batu yang dituliskan nama Sang Rama tersebut pun terapung dan akhirnya membentuk sebuah jembatan. Hanuman yang menjadi duta Sang Rama pergi menyeberangi jembatan tersebut ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Paman, seberangilah sungai ini dan berikanlah cincin ini kepada kita dan sampaikan pesan. Rama, akan ku sampaikan pesan.
Hanuman pun berhasil menyeberangi jembatan dan mencapai Alengka. Lalu ia menyusup untuk menemui Sita. Dari kejauhan, Hanuman melihat Sita. Bagaimana kau bisa sampai sini, Hanuman? Aku diutus Sang Rama menyuruhku memberikan ini kepadamu, Ibu. Dan pakailah sampai Sang Rama datang menjemputmu. Pergi dari sini. Di sini terlalu bahaya. Baiklah, Ibu. Akan kusampaikan pesan kepada Sang Rama. Di dalam perjalanan pulang, ia tertangkap oleh pasukan Rawana. Tetapi dengan kecerdasannya, Hanuman dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka dengan ekornya yang dibakar, dan membuat para pasukan Rawana kebingungan. Akhirnya Hanuman pun pergi dari sana dan menemui Sang Rama untuk memberikan pesan dari Dewi Sita. Setelah itu, Dewi Sita melanjutkan pertapaannya. Mandodari, yaitu istri dari Rahwana, menemui Dewi Sita. Saat Mandodari menemui Sita, ia mengatakan iri kepada Sita karena Sita memiliki suami setia seperti Rama, tidak seperti Rahwana. Ia menyukai Sita dan tidak setia lagi kepada Mandodari. Setelah persiapan yang cukup panjang, akhirnya Sang Rama pun pergi ke Alengka bersama Laskar Kera. Cerita diawali Wibisana yang memberikan beberapa nasihat kepada Rahwana. Salam, kakak. Ada apa Wibisana? Tolong kembalikan Dewi Sita, kak. Kenapa kau berpihak kepada Rama? Bukankah aku lah kakakmu? Yang kau perbuat itu salah, kak. Mengapa kau menculik Dewi Sita dari Sang Rama? Karena Dewi Sita merupakan titisan dari Dewi Satyawati, yaitu istriku yang telah lama meninggal. Maka dari itu aku berhak untuk memilikinya. Itu hanyalah halusinasimu saja, kak. Bagaimana mungkin Dewi Sita merupakan istrimu yang telah meninggal? Cepat kau kembalikan Dewi Sita sebelum Sang Rama menemuimu. Tidak. Lebih baik kau keluar dari kerajaanku. Keluar kau sana. Wibisana pun diusir oleh Sang Rahwana dari kerajaan Alengka karena terlalu banyak memberikan nasihat. Kemudian Sang Rama pun memberikan sebuah misi kepada Angada. Angada, pergilah kau ke Alengka. Katakan pada Rahwana, bebaskanlah istriku. Baik, Atau Tuanku. tidak, aku yang akan mengambil ke sana sendiri. Baik, Tuanku. Sang Anggada pun pergi ke Alengka menemui Sang Rahwana. Sesampainya di sana, ia mengatakan semua yang dikatakan oleh Sri Rama. Hei monyet jelek, siapa kau? Aku adalah utusan Sang Rama. Rama berpesan, kembalikanlah Sita. Jika tidak, dia akan mengambilnya ke sini sendiri. Biarlah dia ke sini. Sinta adalah milikku. Prajurit, tangkap dia. Sang Anggada segera melompat dan pergi dari kerajaan. Setelah itu, Sang Anggada menyampaikan hal yang terjadi di Alengka. Dengan kemarahan Sang Rama, ia memutuskan untuk menggempur Alengka dan mendapatkan Sita kembali. Rahwana, keluarlah kau Rahwana. Kembalikan istriku. Tidak akan kukembalikan. Enak saja. Akhirnya, peperangan tersebut tidak dapat terhindarkan.
istana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti Sang Rama. Sang Rama pun pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama Dewi Sita. Namun setelah kembalinya Rama dan Sita ke Ayodhya, kabar kedatangan Sang Rama dan Dewi Sita disambut dengan desas-desus keraguan masyarakat terhadap kesucian Dewi Sita. Mendengarkan desas-desus yang beredar, Sang Rama dan keluarga kerajaan pun menjadi ragu terhadap Sita. Sang Rama pun mengambil keputusan yang sangat berat. Ia memutuskan akan menguji kesucian Sita dengan cara upacara lebur geni, yaitu dengan cara membakar diri Dewi Sita di dalam kobaran api. Jika Sita selamat melalui kobaran api tersebut, maka tidak ada keraguan lagi. Keputusan kedua diambil, dan kali ini lebih mengenaskan dari sekadar melewati api suci, yaitu pengusiran Sita dari kerajaan Ayodhya. Tidak ada satupun orang yang boleh membantunya. Sita mendengar perintah pengusiran itu dibacakan sendiri oleh suaminya. Kali ini dia memang tidak kuasa menahan kesedihan hati. Matanya berkaca-kaca, tapi dia mengangguk patuh. Sita sedikit pun tidak pernah meragukan cinta Rama. Sita sedih karena dia tidak kunjung mampu meyakinkan rakyat Ayodhya. Sita sedih harus berpisah dengan suami tercinta. Dalam perjalanan melaksanakan hukuman dari Sang Rama, Sita menemukan sebuah pertapaan yang dimana pertapaan tersebut dimiliki oleh seorang resi, yaitu Resi Walmiki. Siapakah engkau yang berjalan dari ujung ke ujung sendirian? Aku adalah Dewi Sita yang datang padamu untuk meminta izin tinggal sementara padamu. Baiklah anakku, kau bisa tinggal sendiri di sini. Hari demi hari Sita lewati di pertapaan dengan ikhlas dan penuh harapan bahwa suaminya akan menjemputnya kembali. Suatu ketika, ia mendapatkan kabar bahwa ia telah mengandung. Seluruh rakyat yang berada di pertapaan tersebut menyambut kehamilannya dengan penuh riang gembira. Sita merasa senang dan juga merasa sedih. Senang karena ia akan segera menjadi seorang ibu, dan sedih jika mengingat tidak ada satupun keluarga kerajaan yang mengetahui kabar gembira tersebut. Bulan demi bulan berlalu, sampai akhirnya Sita melahirkan anak kembar yang diberi nama Kusa dan Lawa. Mereka dididik dan diajari militer di bawah bimbingan Resi Walmiki. Gunakan bunsur ini untuk kebaikan, putraku. Terima kasih, kakek. Dan juga kamu. Ini kerisnya untuk kebaikan. Terima kasih, kakek. Baik. Kakek, aku ada merasa yang lain dari di sini. Ya, aku juga merasakannya, kakek. Kelak kalian akan mengetahuinya pada waktunya. Busur itu bukan senjata mematikan dibanding busur Dewa Siwa milik ayah mereka. Namun, busur itu menyimpan rahasia tersendiri. Sita kembali termenung saat mengetahui masa pengusiran itu telah habis karena Rama tak kunjung menjemputnya. Sita termenung menatap gerbang setiap hari untuk memastikan bahwa suaminya akan menjemputnya. Namun, sepertinya penantiannya sia-sia karena sang suami tidak pernah datang menjemputnya. Ceritakan, kakek, apa yang sebenarnya terjadi pada kamu? Ya, mengapa ibu selalu termenung ketika melihat pintu gerbang padepokan itu? Dan pada saat itulah Resi Walmiki menceritakan bahwa ibu mereka telah dibuang selama ini oleh ayah mereka hanya karena sebuah prasangka. Tidak hanya itu, semua pengorbanan Sita selama ini tidak cukup untuk menguatkan kepercayaan Rama terhadap Sita. Ujian api suci yang bahkan bisa membakar seorang dewa pendusta telah dilalui oleh Sita. Sita juga dibuang ke hutan ini hanya untuk meyakinkan Rama. Namun, sekarang masa pembuangan itu telah berlalu. Tetapi sang Rama
tidak tergerakkan hatinya untuk datang menjemput Sita. Rahasia besar ini sudah saatnya mereka ketahui. Rahasia itu ialah busur yang diberikan bukanlah pusaka biasa, melainkan milik Dewa Brahma. Busur itu akan berlipat-lipat menjadi lebih hebat saat dipegang oleh orang yang memiliki alasan kebencian yang sah, berhak, dan direstui untuk membalaskan dendamnya. Kusa dan Lawa berangkat meninggalkan padepokan tanpa diketahui oleh siapapun. Mereka menyerbu kerajaan Kosala. Mereka menghukum semuanya, menghancur leburkan kerajaan, dan benteng pertahanan kerajaan Kosala berjatuhan. Mendengar kabar pemberontakan itu, Rama memutuskan mengirim pasukan Hanuman untuk menumpas kedua anak tersebut. Sita menyusul ke ibu kota ditemani oleh Resi Walmiki. Saat Lawa dan Kusa memasuki kerajaan, dua anak kembar itu datang sambil menyanyikan lagu prosesi ujian milik ibunya. Rama berdiri dari singgasananya, menyiapkan busur dan anak panah miliknya, sampai suara perempuan menghentikan semuanya. Jangan lakukan ini. Lepaskan kami, Bu. Biarkan kami membunuhnya. Tapi dia ayah kalian. Dia bukan ayah kami. Benarkah mereka anakku? Bukannya mereka Kami akan membalaskan sakit hati ibu dan menghukum seluruh rakyat Ayodhya. Tidak, mereka bukan anakku. Setelah begitu banyak pengorbanan yang kulakukan, begitu besar harapan yang kubangun, hari ini di hadapan semua rakyat Ayodhya, suamiku Rama menolak percaya padaku. Ibu Pertiwi, dengarkan anakmu ini. Belah tanahmu, belahlah perutmu, Ibu Pertiwi. Kini bumi merekah, sempurna sudah terbelah dua. Beberapa minggu kemudian, Rama meninggalkan tahta Ayodhya. Ia memutuskan menyusul adiknya Laksmana menjadi pertapa. Sementara Lawa dan Kusa, mereka menjadi kesatria tiada tanding di padepokan Resi Walmiki. Mereka tetap membenci ayahnya. Di sisi lain, rakyat Ayodhya tetap sibuk dengan tabiat buruk bisik-bisik kotor itu. Begitulah akhir dari kisah cinta Rama dan Sita yang tertuang dalam kitab Ramayana yang digubah oleh Resi Walmiki.